Terdapat peristiwa yang sangat terkenal dan populer dalam catatan sejarah penaklukan Andalusia, baik di kalangan Muslim maupun di kalangan Eropa. Peristiwa itu adalah pembakaran perahu-perahu yang digunakan untuk menyeberangi laut menuju Andalusia. Pendudukan Andalusia pertama kali dilakukan oleh seorang pemimpin perang yang bernama Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Tariq membawa pasukan perang berjumlah 12.000 orang. Ia beserta pasukannya menyeberangi lautan menuju ke Andalusia dengan menaiki perahu-perahu. Sesampainya di Andalusia, Tariq bin Ziyad harus berhadapan dengan pasukan Kristen Gotik yang berjumlah 100.000 orang. Sebelum perang berkecamuk, Tariq menyampaikan pidatonya yang berapi-api kepada pasukannya. Ia berkata, "Lautan di belakang kalian dan musuh di depan kalian, maka kalian tidak akan mungkin selamat kecuali dengan pedang-pedang kalian." Apakah peristiwa pembakaran perahu itu benar atau tidak? Pada kenyataannya, ada beberapa ahli sejarah yang membenarkan kisah ini, tapi ada pula ahli sejarah yang menolak kebenaran kisah tersebut. Dalam video kali ini, akan mengupas alasan-alasan para ahli sejarah yang menolak kisah pembakaran perahu-perahu yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad. Kisah ini tidak mempunyai sanad yang sahih dalam sejarah Islam. Justru cerita ini banyak diriwayatkan oleh sumber-sumber di sejarah Eropa. Musa bin Nusair sebagai atasan Tariq bin Ziyad tidak pernah bereaksi apapun atas peristiwa tersebut. Bahkan Al-Walid bin Abdul Malik selaku khalifah sedikit pun tidak pernah berkomentar dengan peristiwa tersebut. Kalau memang peristiwa tersebut benar-benar terjadi, setidaknya ada komentar dari Musa bin Nusair atau Al-Walid bin Abdul Malik, bahkan komentar dari para ulama pada masa itu seputar boleh tidaknya tindakan tersebut. Jika peristiwa pembakaran perahu itu memang terjadi, maka hal itu akan memberikan pengertian bahwa pasukan Tariq bin Ziyad berperang dengan keterpaksaan. Bahkan juga memberikan kesan bahwa pasukan Tariq adalah orang-orang yang penakut dan membutuhkan dorongan yang berlebihan untuk berperang. Padahal, kaum muslimin tidak datang ke pulau itu kecuali untuk berjihad dan mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu yang ditumpangi Tariq bin Ziyad dan pasukannya bukanlah murni miliknya, bahkan juga bukan milik pemerintah khalifah. Tetapi perahu-perahu itu didapat Tariq bin Ziyad karena mendapatkan pinjaman dari Julian, seorang gubernur Ceuta. Dan tidak mungkin seorang Tariq bin Ziyad yang dikenal zuhud akan mengingkari kesepakatan peminjaman perahu-perahu tersebut. Apalagi tindakan pembakaran perahu-perahu adalah perbuatan yang berlebihan dan mubadir. Sedangkan di dalam Al-Quran diterangkan bahwa orang-orang yang mubadir adalah saudara setan. Banyak pihak non-muslim yang tidak senang dengan kemenangan umat Islam di Andalusia. Mereka tidak mampu membayangkan bagaimana mungkin 12.000 orang prajurit Islam mampu mengalahkan pasukan Gotik Kristen sebanyak 100.000 pasukan. Bagaimana mungkin pasukan Gotik sebanyak itu bisa terkalahkan di kandang mereka sendiri dan di wilayah yang mereka sudah mengenalinya dengan sangat baik. Oleh karena itulah, untuk mencari alasan yang jitu, mereka pun mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad telah membakar perahu-perahunya untuk memberikan satu dari dua pilihan kepada pasukannya, yaitu tenggelam di lautan di belakang mereka atau mati menghadapi pasukan Gotik yang ada di depan mereka.